Amin. Haleluya. Yuk sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Mat Tuhan yang sudah ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, letakkan tangan kananmu di dada di rumahmu masing-masing. Sama-sama bilang sama saya, selalu ada jalan keluar bersama Yesus. Sama-sama bilang sama saya, selalu ada jalan keluar bersama Yesus. Itu sebabnya kenapa Yesus katakan akulah pintu. Dengan kata lain, ketika segala pintu sudah tertutup, selalu ada satu pintu, yaitu Yesus. Itu sebabnya jangan gampang menyerah. Jangan gampang patah semangat. Selalu ingat, aku tahu bersama Yesus aku lihat jalan keluar. Aku tahu bersama Yesus aku lihat pengharapan. Aku tahu bersama Yesus aku akan lihat kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Ketik di kolom komentar sama-sama bilang sama saya, Yesus Tuhan sumber kekuatan. Amin. Dialah sumber kekuatan kita, dialah sumber pengharapan kita, dia sumber sukacita kita. Itu sebabnya bagian kita jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Apapun keadaan saudara hari-hari ini, tetap semakin dekat dengan Tuhan. Mungkin saudara sebagai saudara berkata, tapi pendeta saya kok semakin dekat sama Tuhan, kayaknya hidup saya semakin jauh ya, kayaknya semakin susah. Semakin saya dekat sama Tuhan, tuh kayak seakan-akan hidup saya kayaknya semakin terpuruk. Sudah dikasih dalam Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan. Tuhan akan membersihkan hidup kita. Tuhan akan membentuk hidup kita. Tuhan akan proses karakter kita. Untuk kita semakin hari semakin bergantung sama Tuhan. Bukan semakin susah dekat Tuhan. Tetapi semakin dibentuk. Semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Itu sebabnya relakan dirimu untuk diproses. Relakan dirimu untuk dibentuk. Karena saya percaya ikut Tuhan harus ada sangkal diri. Ikut Tuhan Yesus harus ada pikul salib. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang tidak mau memikul salib dan mengikut aku, dia tidak layak. Setiap kita punya salib yang berbeda-beda. Ada yang salibnya adalah suaminya, rumah tangganya, istrinya. Ada yang salibnya adalah pekerjaan. Ada yang salibnya adalah anak-anaknya. Ada yang salibnya kesehatan. Setiap kita punya. Kesusahan, pergumulan itu tantangan buat setiap kita untuk tetap bergantung sama Tuhan. Sama-sama yuk bilang sama saya harus pikul salib dan tetap setia mengikut Tuhan. Amin. Haleluya. Ambil kitab kita sama-sama. Hari ini kita sudah ada dalam ulangan pasalnya yang ke-9. Saudara dikasih dalam Tuhan. Ulangan pasal 9. Beberapa hari ini saya tidak bisa menemani saudara dalam doa pagi online. Tetapi saya usahakan untuk selalu ada renungan singkat dalam program Bible and Coffee di YouTube channel saya setiap hari. Karena itu tetap tertanam dalam firman, tetap andalkan Tuhan, ya, tetap bergantung sama Tuhan. Ulangan pasal 9 ayat yang keempat. Sekarang kita sudah ada di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Kita lihat ada sebuah pembelajaran di dalam ulangan pasal 9 ayat 4 dan ayat yang keenam. Perhatikan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka. Ya, mengusir mereka orang-orang musuh-musuh bangsa Israel. Telah mengusir mereka dari hadapanmu. Jangan engkau perkatakan itu. Jangan engkau taruh dalam hatimu. Apa itu? Lihat. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapan. Jadi Musa mengingatkan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau nanti kamu akan masuk dalam negeri yang berlimpah susu dan madunya, kamu berperang dengan orang-orang yang ada di sana dan mereka lari daripadamu. Jangan pernah ada di hatimu berkata karena jasa-jasaku. Oh, ini karena saya bisa. Oh, ini karena saya berhikmat. Oh, ini karena saya pintar. Oh, ini karena saya punya rekanan-rekanan bisnis yang kuat. Jangan menganggap semua itu karena kita. Semua itu karena Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, semua karena Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, semua karena Tuhan. Bukan karena kita.
Apa yang kita bisa? Apa yang kita bisa lakukan? Semua karena Tuhan berikan kita kekuatan. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel, kalau sampai mereka lari daripadamu bukan karena engkau, bukan karena jasa-jasamu, kata Tuhan. Lihat di ayat selanjutnya, di ayat yang kelima. Bukan karena jasa-jasamu, lihat lagi diulang, ya. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat 6, perhatikan. Jadi ketahuilah, bukan karena jasa-jasamu, diulang terus. Bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengah. Dari ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 ada satu kata yang terus diulang-ulang, yaitu bukan karena jasa-jasamu. Nah, ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Kita menganggap layak karena kita sudah buat sesuatu. Hello, siapa kita? Kita merasa layak untuk diberkati karena kita sudah melayani. Kita merasa layak untuk menerima yang baik karena saya sudah berbuat baik. Kita merasa layak. Hati-hati ketika engkau merasa semua karena jasa-jasamu, engkau boleh tinggi hati. Kenapa ada banyak orang kecewa dengan keadaan? Karena berpikir saya dengan jasa-jasa saya sudah lakukan yang baik loh pendeta. Saya sudah buat seperti ini sama suami saya sudah lakukan apa yang baik sebagai seorang istri. Saya sudah lakukan apa yang baik sebagai seorang suami, saya sudah mengalah loh pendeta. Tetapi apa yang saya terima? Lihat, karena kau merasa jasa-jasamu untuk berjuang dalam rumah tanggamu, kau merasa layak. Hati-hati ketika kita mulai berpikir semua karena jasa saya, engkau akan siap-siap kecewa. Engkau akan kecewa. Orang yang menganggap dirinya sudah melakukan sesuatu dan layak untuk menerima sesuatu, maka ketika hal itu tidak engkau terima, engkau akan kecewa. Makanya firman Tuhan ingatkan kepada setiap kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah semuanya itu untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Why? Karena Tuhan, daripada Tuhan kita menerima upah. Dari Tuhan kita menerima upah. Karena itu hari ini kita diingatkan. Seperti apa yang dipesankan Musa kepada bangsa Israel. Jangan menganggap bahwa semua karena jasa-jasa. Hati-hati dengan pikiran kita yang kita berpikir, oh semua ini karena apa yang sudah saya buat. Semua ini karena apa yang sudah saya kerjakan. Maka saya layak dong dapat sesuatu. Sehingga ketika engkau tidak dihargai oleh siapapun yang telah engkau lakukan sesuatu kepadanya, engkau akan sakit hati, saudara. Saya itu udah lakukan sebagai seorang anak buah. Saya udah lakukan sesuatu kepada pimpinan saya. Saya udah support dia dalam pekerjaan. Saya udah lakukan ini, saya udah lakukan itu. Ya ampun, saya malah gak dianggap. Sakit hati. Karena kau berpikir semua karena jasa-jasaku. Dengan jasa-jasaku aku udah buat ini. Dengan jasa-jasaku aku udah kerjakan. Saudara mesti ingat, kesanggupan kita itu semua karena Tuhan. Ya. Kita bisa sanggup melakukan ini, melakukan itu semua kan karena Tuhan. Bukan karena jasa-jasa kita. Bukan karena memang apa yang bisa saya buat, apa yang bisa saya kerjakan. Jadi selalu berpikir bahwa apa yang saya buat, apa yang sudah saya kerjakan, saya anggap itu sudah. Memang bagian saya. Kalaupun itu kembali kepada saya, berbalik dengan apa yang saya tabur, itu saya ambil, saya terima, maka itu bersyukur. Tapi kalaupun sampai tidak, itu oke. Jadi kita nggak menganggap sesuatu itu layak untuk kita lagi. Karena kita udah buat ini, karena kita udah kerjakan ini, karena kita lakukan ini. Saudara, ada satu kisah. Ketika ada dua orang
yaitu si sulung dan si bungsu. Saya percaya setiap kita sudah tahu kisah itu. Ya, ketika si bungsu yang suka menghabiskan harta orang tuanya pergi dari rumah, ya kan, dan akhirnya kembali lagi si bungsu. Yang sakit hati itu si sulung. Saudara tahu kenapa si sulung sakit hati? Kita lihat penyebabnya. Dalam Lukas 15 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Lukas pasal yang ke-15 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Perhatikan. Maka marah. Si sulung ini marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada dia. Ayat 29 ini penyebabnya. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, si sulung bilang begini sama bapaknya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan si bungsu ini. Bersama-sama dengan prajurit-prajurit maka Bapa menyembelih anak lembu tangguh untuk dia. Sekarang lihat, apa kira-kira penyebabnya? Marah. Karena merasa berjasa. Dia merasa, aku sudah bertahun-tahun melayani Bapa. Aku sudah bertahun-tahun tidak melanggar perintah Bapa. Tidak pernah aku melanggar. Tapi apa yang diberikan kepadaku? Nggak ada, kata si sulung. Merasa apa yang si sulung buat ini berjasa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini penyebabnya kenapa akhirnya si sulung terhilang di rumahnya sendiri. Kalau si bungsu memang jelas-jelas terhilang dan datang kembali. Tapi yang bahaya ini adalah si sulung. Ketika dia terhilang di rumahnya sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena merasa berjasa. Berjasa, saya udah lakukan ini loh buat dia. Saya udah buat ini buat dia. Ya ampun, dia gak balas saya apa-apa. Sedang dikasih dalam Tuhan. Ada banyak dari kita seperti itu. Kita merasa layak untuk terima sesuatu dari Tuhan karena kita udah melayani. Kita merasa layak untuk terima sesuatu karena saya udah berjasa buat ini, buat itu, buat. Halo, siapa kita? Kita berbuat baik karena kita tahu kita sudah diselamatkan. Karena kita sadar. Semua karena anugerah Tuhan saya terima, semua karena kemurahan Tuhan saya rasa. Stop memiliki perasaan untuk berjasa dalam melakukan segala sesuatu. Jangan. Kalau kau merasa mau berjasa, biarlah itu kata-kata orang dalam kehidupan. Wih, dia hebat tuh, dia udah bantu orang, dia hebat tuh, dia jadi berkat. Itu perkataan orang, pujian orang kepada dirimu. Namun jangan dirimu merasa berjasa sendiri. Ya. Apapun yang pernah kita buat, apapun yang pernah kita lakukan, engkau pernah tolong orang, engkau pernah bantu orang, engkau pernah support orang, jangan ingat. Karena kalau kau ingat-ingat, engkau akan kecewa ketika orang yang kau tolong, orang yang kau bantu, mengkhianatimu. Jangan ingat. Ya, supaya engkau tidak kecewa. Dan akhirnya engkau pergi, engkau tidak lagi jadi orang baik. Orang baik yang tersakiti katanya kan. Orang baik akan tetap orang baik kalau dia tahu firman Tuhan berdasarkan firman, bukan berdasarkan perasaan-perasaan. Perasaan saya tersakiti pendeta. Karena saya udah tolong dia, saya udah bantu dia, orang tuh kalau merasa berjasa tuh diungkit. Semua ini bukan karena dia, semua ini karena saya. Merasa berjasa. Hari ini kita diingatkan firman Tuhan. Apapun yang kau buat, kau pernah tolong orang, hal-hal yang baik yang pernah kau lakukan buat orang lain, jangan pernah ingat-ingat. Ketik di kolom komentar. Jangan ingat-ingat perbuatan baik saya kepada orang lain. Supaya saya tidak jadi kecewa. Karena tadi di kolom komentar. Supaya kau tahu. Oh, kau bisa tolong orang semua karena kemurahan Tuhan. Kau bisa support orang, kau bisa bantu orang, semua karena kemurahan. Kita diberikan kesempatan itu. Itu privilege buat kita. Gak semua orang bisa melakukan itu. Tapi kalau kau diberikan kesempatan itu bukan karena engkau. Tapi karena Tuhan memberikan kesempatan itu.
Hati-hati, jangan pernah merasa berjasa dengan apapun yang kau buat. Ingat, kalaupun kau sanggup berbuat itu, karena Tuhan berikan kau kekuatan untuk melakukan itu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami datang kepada. Kami bersyukur karena firman sudah terbentang. Kami diingatkan agar kami tidak mengingat jasa-jasa kami. Semua bukan karena jasa-jasa kami. Bukan karena apa yang sudah kami lakukan. Karena kami tahu kesanggupan untuk kami melakukan pun semua karena Tuhan yang mampukan kami. Itu sebabnya hari ini kami diingatkan, Tuhan tolong kami agar setiap kali kami bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan. Biarlah kami tidak lagi mengingat jasa-jasa kami, perbuatan-perbuatan kami ketika kami tolong orang, kami bantu orang dengan segala yang bisa kami lakukan. Namun kami kembalikan semuanya itu untuk kehormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena kami tahu, kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan itu merupakan hak istimewa bagi kami. Tidak ada yang bisa kami banggakan. Yang kami banggakan adalah Tuhan Yesus yang memberikan kami kesempatan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati kami sudah menyampaikan buat umat Tuhan. Tuhan tolong kami, didik kami, arahkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dalam menyikapi setiap keadaan, dewasa dalam setiap menghadapi kehidupan. Karena kami tahu dunia di mana kami hidup adalah dunia yang juga mengajarkan kepada kami nilai-nilai dunia. Namun kami tidak mau berpandangan dengan nilai dunia, kami mau berpandangan dengan nilai Injil, kerajaan surga. Mengajarkan kepada setiap kami bahwa apapun yang kami perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hamba menyerahkan umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Allah memberkati sehingga setiap umat Tuhan yang secara khusus bergabung pagi hari lewat TikTok, Instagram, Facebook dan juga Zoom, satu persatu Tuhan jam. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang bimbang Tuhan berikan keteguhan hati. Hamba berdoa ya Tuhan, membawa setiap pokok-pokok doa kami dalam tangan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mendengar setiap seru doa kami. Yang kami umatmu naikkan di rumah kami masing-masing. Kalaupun ada yang menuliskan doa-doa mereka di kolom-kolom komentar pagi hari ini, Tuhan kami percaya di dalam nama Yesus. Tuhan juga yang bukakan setiap jalan-jalan yang tertutup bagi anak-anak. Tuhan yang tuntun dan arahkan setiap jalan-jalan hidup kami agar senantiasa kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Makasih Bapak. Hamba berdoa dari tempat ini. Sehingga setiap pokok-pokok doa yang umat Tuhan naikkan pagi hari. Baik yang mereka yang berdoa buat rumah tangga mereka. Mereka yang berdoa buat kesehatan mereka. Mereka yang berdoa buat pemulihan mereka. Mereka yang berdoa buat ekonomi, keuangan mereka. Mereka yang berdoa buat usaha, dagang, bisnis, pekerjaan, bahkan studi mereka. Mereka yang berdoa buat masa muda mereka. Mereka yang berdoa yang sedang mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan. Hamba berdoa di tempat ini dalam nama Yesus Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Kami berdoa karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa bukan untuk mengingatkan Tuhan. Kami berdoa untuk mengingatkan diri kami bahwa kami masih punya Tuhan yang sanggup melakukan apapun yang tidak mungkin untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa secara khusus. Kalau ada di antara mereka yang menyaksikan siaran doa pagi online ini, mungkin mereka belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun mereka rindu didoakan secara khusus. Siapapun engkau yang pagi hari ini sudah bergabung, mungkin kau belum mengenal Yesus, tapi kau rindu didoakan secara khusus lewat program ini. Karena mungkin masalahmu terlalu berat, keadaan mungkin sedang tidak lagi baik-baik saja. Kau rindu didoakan. Letakkan tangan kananmu di dada. Engkau mungkin saat ini sedang ada di TikTok menyaksikan, di Facebook atau di Zoom menyaksikan, atau di Instagram. Kau rindu didoakan. Tangan kananmu di dada. Saya berdoa buat saudara. Bapa dalam nama Yesus, aku berdoa. Kalau ada di antara mereka yang menyaksikan live doa pagi online ini, mungkin mereka belum mengenal Yesus Tuhan secara pribadi. Namun karena masalah pergumulan tantangan hidup yang terlalu berat
mereka hadapi. Dan bukan suatu kebetulan mereka menyaksikan doa pagi online ini. Mereka rindu didoakan dan mereka meletakkan tangan kanan mereka di dada. Bapak, aku berdoa bagi mereka di dalam Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Beri kekuatan, beri pengharapan, beri damai sejahtera, sukacita. Bahkan Tuhan izinkan mereka melihat kuasa. Di dalam nama Yesus mereka lihat jalan keluar. Di dalam nama Yesus mereka melihat hikmat, ketenangan dalam menghadapi masalah. Aku berdoa di dalam nama Yesus, tuntun mereka, arahkan mereka dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Bahkan mereka datang kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Satu persatu umat-Mu hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Karena hamba percaya mereka adalah biji mata Tuhan. Mereka berharga di hadapan. Ada di antara mereka yang mungkin hari-hari masih jauh dari Tuhan. Hamba juga berdoa. Biarlah Tuhan campur tangan untuk menuntun mereka, mengangkat mereka dalam jalan-jalan. Bapak terima kasih. Pagi hari ini kami serahkan sepanjang hidup kami dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini. Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan oleh kedua tangan kami. Bahkan Tuhan memberkati kota di mana kami tinggal. Kami perkatakan kota kami aman. Kota kami damai, kota kami kondusif, kota kami diberkati, kota kami dijauhkan dari bencana alam dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kami berdoa buat cuaca udara hari-hari ini Tuhan tolong dalam nama Yesus semua dalam kendali dan campur tangan Tuhan. Bangsa kami Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Allah memberkati baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran yang diberkati dengan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam menjalankan bangsa ini. Tuhan memberkati juga rencana pemilihan kepala daerah 27 November. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan pilih orang-orang yang tepat. Baik sebagai gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati. Kami bawa seluruhnya dalam tangan Tuhan. Setiap orang-orang yang bermain curang, setiap permainan-permainan kuasa kegelapan, kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan Yesus berperkara dalam pemilihan ini. Sehingga lahir pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami yang memilih pemimpin-pemimpin daerah, Tuhan beri hikmat, bijaksana atas kami untuk memilih dengan tepat sesuai dengan apa yang Bapak terima kasih. Bapak menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Dalam menjalani sepanjang hari ini, Tuhan sertai kami. Kami tidak pernah berjuang sendiri. Betul ada badai, betul ada masalah, betul ada pergumulan hidup. Tapi kami tahu Tuhan Yesus berjalan di depan kami. Meratakan gunung-gunung, mematahkan palang-palang besi, membukakan setiap pintu-pintu tembaga. Dan kami lihat pertolongan yang berasal daripada Tuhan nyata atas kami. Berkat-Mu ada atas umat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Sedang dikasih dalam Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Sekarang bagian kita adalah jadi pelaku firman. Kan firman Tuhan katakan diberkatilah mereka yang menjadi pendengar dan juga melakukannya apa yang dia dengar dalam kebenaran firman Tuhan. Doa saya menyertai kita semua tetap setia cari Tuhan dan tetap lakukan apa yang menjadi bagianmu. Jangan pernah merasa berjasa dengan apa yang kau buat. Karena itu belajar untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Untuk tetap selalu bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan shalom.